Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati Ibu Koni dan teman-teman. Kami akan menyajikan presentasi chapter 8 Make Better Decisions by Thomas Davenport. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Siti Halimah Rahma, Aldira Fernandita Arum, Elsa Nurul Arifah, Awan Lukma Prasiwi, dan Niwayan Satya Miranti. Mengapa terdapat gangguan dalam pengambilan keputusan? Pertama, karena keputusan umumnya dipandang sebagai hak prerogatif individu. Individu dalam perusahaan ini biasanya adalah eksekutif senior. Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang kepala atau pemimpin perusahaan tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Proses yang digunakan, informasi yang digunakan, logika yang diandalkan telah diserahkan kepada mereka dalam semacam kotak hitam. Informasi masuk, keputusan keluar, dan siapa yang tahu apa yang terjadi di antaranya. Ini menjadi semacam gambling, seperti itu. Lalu yang kedua, tidak seperti proses bisnis lainnya, pengambilan keputusan jarang menjadi fokus analisis sistematis di dalam perusahaan. Sangat sedikit organisasi yang merekayasa ulang keputusan mereka. Namun ada banyak peluang untuk meningkatkan pengambilan keputusan, seperti halnya untuk meningkatkan proses lainnya. Secara tradisional, pengambilan keputusan dalam organisasi jarang menjadi fokus analisis sistematis. Nah, di sini kita dapat melihat 4 langkah pengambilan keputusan yang disampaikan oleh Davenport. Yang pertama adalah list and prioritize the decisions that must be made. Maksudnya adalah membuat daftar dan memprioritaskan kebutuhan yang harus dibuat. Lalu yang kedua, assess the factors that go into each, such as who plays what role, how often the decision must be made, and what information is available to support it. Maksudnya adalah menilai faktor-faktor yang masuk ke masing-masing daftar keputusan, seperti siapa yang memainkan peran apa, seberapa sering keputusan harus dibuat, dan informasi apa yang tersedia untuk mendukungnya. Lalu yang ketiga adalah design the rules, process, systems, and behavior your organization needs. Maksudnya adalah mendesain peran, proses, sistem, dan perilaku yang dibutuhkan oleh organisasi. Lalu yang terakhir adalah institutionalize decision tools and assistance. Maksudnya adalah melembagakan alat keputusan dan bantuan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kami akan menjelaskan a framework for improving decision atau kerangka kerja untuk meningkatkan keputusan. Di sini ada 4 langkah untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama identification, lalu inventory, lalu yang ketiga intervention, dan institutionalization. Masuk ke langkah pertama, yaitu identification. Manajer harus memulai dengan membuat daftar keputusan yang harus dibuat dan memutuskan mana yang paling penting. Membuat daftar skala prioritas maksudnya. Tanpa prioritasan, semua keputusan akan diperlakukan sama, yang berarti bahwa keputusan yang penting tidak akan dianalisis dengan cukup hati-hati. Lalu yang kedua ada inventory. Selain mengidentifikasi keputusan kunci, teman-teman harus menilai faktor-faktor yang masuk ke masing-masing keputusan. Apa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, siapa yang memainkan peran dalam keputusan, seberapa sering keputusan itu terjadi, informasi apa yang tersedia untuk mendukung keputusan tersebut, dan seberapa baik keputusan biasanya dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan poin yang ketiga, intervention atau intervensi, merancang peran, proses, sistem, dan perilaku yang harus digunakan organisasi untuk membuat keputusan. Kunci untuk intervensi keputusan yang efektif adalah pendekatan yang luas dan inklusif yang mempertimbangkan semua metode perbaikan dan menangani semua aspek proses keputusan, termasuk pelaksanaan keputusan yang sering diabaikan. Kemudian poin yang keempat, institutionalization atau pelembagaan. Organisasi perlu memberi manajer alat dan bantuan untuk memutuskan bagaimana cara membuat keputusan secara berkelanjutan. Di air products and chemical, misalnya,
Para manajer dilatih untuk menentukan apakah keputusan tertentu harus dibuat secara sepihak oleh satu manajer, secara sepihak setelah berkonsultasi dengan suatu kelompok, oleh suatu kelompok melalui suara mayoritas, atau melalui konsensus kelompok. Selain itu, mereka menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk membuat keputusan, siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas hasilnya, dan siapa yang perlu dikonsultasikan atau diinformasikan. Perusahaan yang serius dalam institusionalisasi atau pelembagaan pengambilan keputusan yang lebih baik seringkali meminta ahli keputusan untuk bekerja dengan eksekutif dalam meningkatkan proses. Di sini saya akan menjelaskan tentang Chevron. Chevron memiliki kelompok analisis keputusan yang anggotanya memfasilitasi workshop atau lokakarya, seperti pembuatan kerangka keputusan, mengkoordinasikan pengumpulan data untuk analisis, membangun dan menyempurnakan model ekonomi dan analisis, membantu manajer proyek dan pengambil keputusan, menginterpretasikan analisis, menunjukkan kapan informasi dan analisis tambahan akan meningkatkan keputusan, melakukan penilaian kualitas keputusan, dan melatih pengambilan keputusan. Kemudian kelompok ini telah melatih lebih dari 2.500 pengambil keputusan dalam lokakarya 2 hari dan telah mensertifikasi 10.000 melalui modul pelatihan online. Di Chevron, semua proyek modal besar memiliki manfaat dari analisis keputusan yang sistematis. Sebuah organisasi yang telah mengadopsi 4 langkah ini juga harus menilai kualitas keputusan berdasarkan fakta. Penilaian seharusnya tidak hanya membahas hasil bisnis aktual yang dapat melibatkan politik dan keberuntungan, tetapi juga proses pengambilan keputusan dan informasi apapun yang diandalkan oleh manajer. Chevron secara teratur melakukan atau mereview pada keputusan-keputusan besar dan menilai tidak hanya hasil tetapi juga bagaimana keputusan tersebut dapat menerapkan proses yang lebih baik atau mengatasi ketidakpastian dengan lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak Rahma. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi. Let's look at how the company have improved their decision making. Yang pertama, better new product decision at ETS. Layanan pengujian pendidikan mengembangkan dan mengelola tes yang diakui secara luas seperti SAT, GRE, TOEFL, dan IP. Pada tahun 2007, Kurt Landgraf, CEO ETS, menyimpulkan bahwa organisasi perlu mempercepat dan meningkatkan keputusan tentang produk dan layanan baru jika ingin terus bersaing secara efektif. ETS sebelumnya telah menggunakan proses persetujuan untuk penawaran baru, tetapi struktur matriks organisasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan yang tersebar membuat proses tersebut tidak efektif. Tim menemukan beberapa masalah mendasar. Yang pertama, membuat keputusan sering kekurangan informasi tentang pengetahuan intelektual, mitra, siklus waktu, dan kemungkinan pasar untuk penawaran yang baru. Kedua, tidak jelas siapa yang bertindak dalam keputusan itu dibuat. Ketiga, struktur prosesnya tidak jelas. Tim menciptakan proses baru untuk menghasilkan lebih banyak keputusan berbasis bukti. Kemudian, memperkenalkan badan musyawarah terpusat untuk membuat keputusan tentang penawaran baru, formulir yang dikembangkan yang memerlukan metrik dan informasi baru tentang setiap proposal, dan menetapkan standar untuk bukti kuat bahwa penawaran tersebut sesuai dengan strategi ETS dan memungkinkan permintaan pasar. Proses ini beroperasi selama 20 bulan dan secara luas dianggap sebagai peningkatan besar. Selanjutnya, better pricing decision at the Stanley Works. The Stanley Works merupakan produsen alat dan produk yang digunakan dalam bidang konstruksi, industri, dan keamanan, serta telah menerapkan pusat keunggulan harga sejak tahun 2003. Dengan penerapan yang dilakukan dan perbaikan secara terus-menerus dalam menjalankan operasinya, Stanley berhasil mengidentifikasi keputusan penting berkenaan dengan keberhasilannya, termasuk diantaranya yaitu penetapan harga, penjualan dan perencanaan operasional, proses pemenuhan dan produksi ramping.
Selanjutnya, membuat keputusan yang lebih baik untuk setiap pusat harga ini memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan harga, data, dan alat analisis yang digunakan dalam bisnis sekaligus berhubungan dengan konsultan, dan juga perangkat lunak yang digunakan Stanley dan dikelola oleh seorang direktur. Di mana hal ini berpengaruh pada dedikasi konsultan pada unit bisnis, teknologi informasi, dan spesialis penggalian data. Seiring perkembangan waktu, pusat telah membuat intervensi untuk mencapai keputusan dalam penerapan harga dengan melakukan pengoptimalan pada penetapan harga, dan fokusnya ada pada pendekatan yang dilakukan untuk pengoptimalan penetapan harga tersebut. Hasil penetapan harga ini telah ditambahkan pada evaluasi yang dilakukan dalam lingkup personil dan tinjauan kompensasi. Dan pusat juga telah membantu untuk melakukan pengambilan keputusan secara otomatis dengan dilakukannya analisis ruang putih untuk menganalisis data penjualan pada pelanggan yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang pada penjualan atau margin tambahan. Dengan kebijakan ini, dapat melatih unit bisnis untuk menerapkan metode penetapan harga sekaligus menetapkan praktik terbaik dalam penetapannya. Ini terbukti di mana Stanley berhasil menaikkan margin kotor dari 33,9% menjadi 40% dalam waktu 6 tahun. Hal tersebut dapat terjadi karena Stanley mendirikan serta menerapkan pusat perbaikan dalam keputusan penetapan harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang multiple perspective yield better result. Analisis dan otomatisasi keputusan adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk meningkatkan pengambilan keputusan. A growing number of firms are embracing the former both strategically and tactically. Semakin banyak perusahaan yang membangun strategi kompetitif di sekitar kemampuan analitis mereka dan membuat keputusan berdasarkan data analitik. Lalu, sini saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan organisasi untuk menyeimbangkan dan menambah analisis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu memperingatkan manajer untuk tidak membangun model analitis bisnis yang tidak mereka pahami. Jadi di sini manajer harus terbiasa dengan analitik dan memahami analitik tersebut. Lalu yang kedua, membuat asumsi yang jelas. Dalam organisasi harus mengetahui asumsi apa yang memungkinkan untuk mengantisipasi mereka ketika model yang lama tidak lagi digunakan menjadi panduan untuk keputusan yang lebih efektif. Lalu yang ketiga, praktek manajemen model. Praktek manajemen model ini digunakan untuk melacak model yang akan digunakan oleh suatu organisasi dan untuk memantau seberapa baik model itu bekerja untuk menganalisis dan memprediksi variabel yang dipilih. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengembangkan cadangan manusia atau human backup. Automated decision system atau sistem keputusan otomatis sering digunakan untuk menggantikan human decision maker atau pembuat keputusan. Pembuatan keputusan ini membutuhkan seseorang yang ahli untuk merevisi kriteria keputusan dari waktu ke waktu atau mengetahui kapan algoritma otomatis tidak dapat berfungsi dengan baik. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the landscape of decision making. Ini merupakan pendekatan untuk mengambil keputusan yang baru-baru ini telah ditambahkan dengan peningkatan teknologi dan penelitian yang baru. Tetapi setiap pendekatan memiliki manfaat dan kekurangan. Yang pertama, dalam proses kelompok kecil, di proses kelompok kecil ini, dalam membuat keputusan hanya dengan beberapa orang. Keuntungannya, yaitu yang pertama, konvergensi prematur pada keputusan yang tidak mungkin, dan yang kedua, memberikan tanggung jawab yang jelas, lalu yang ketiga, dapat memeriksa beberapa alternatif. Untuk dalam pengambilan keputusan di proses kelompok kecil ini ada sedikit peringatan pesan. Yang pertama yaitu norma dalam berdebat lebih rasional, bukan dari emosional. Lalu yang kedua,
semua orang harus ikut serta dalam kesepakatan akhir. Lalu yang kedua, dalam analisis. Di analisis ini menggunakan data dan kuantitatif analisis dalam membuat keputusan. Keuntungannya, dengan analisis, keputusan akan lebih benar. Lalu yang kedua, dengan metode ilmiah akan menambah ketelitian. Pesan peringatan dari analisis tersebut, yang pertama, pengumpulan data mungkin lebih sulit dan membutuhkan banyak waktu. Yang kedua, asumsi yang benar sangat penting. Yang ketiga, otomatisasi. Dalam otomatisasi ini menggunakan aturan keputusan dan algoritma untuk mengotomatisasi proses keputusan. Keuntungannya, yang pertama, adanya kecepatan dan akurasi, dan yang kedua, kriteria keputusannya itu jelas. Pesan peringatan dari otomatisasi ini adalah, yang pertama, sulit untuk dikembangkan, dan yang kedua, kriteria keputusan kemungkinan berubah. Lalu yang terakhir, yang keempat, neuroscience. Di neuroscience ini, keuntungan didapat dari pemikiran ilmiah yang memberikan pencerahan dalam pengambilan keputusan. Keuntungannya, yang pertama, para pengambil keputusan tahu kapan mereka akan menggunakan pemikirannya. Dan yang kedua, melatih pemikiran yang lebih rasional untuk mengambil keputusan supaya lebih efektif. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan individu dianggap terlalu tinggi. Pesan peringatan dari neuroscience sendiri adalah pemikirannya masih kurang untuk dapat dipahami. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang tabel perilaku ekonomi. Di sini keuntungannya yaitu menggabungkan penelitian tentang perilaku ekonomi dan pemikiran dalam keputusan. Pesan peringatan dari perilaku ekonomi yang pertama, menerangi bias dan area dari irasionalitas. Yang kedua, memberikan tanggung jawab yang jelas, dapat mendorong keputusan ke arah tertentu. Yang ketiga, temuan di lapangan masih berupa sketsa. Dan yang terakhir, konteks dan kata-kata dapat digunakan untuk memanipulasi keputusan. Tabel yang kedua yaitu intuisi. Keuntungan dari intuisi ini yaitu mengandalkan insting dan pengalaman seseorang dalam pengambilan keputusan. Pesan peringatan intuisi yang pertama, mudah dan tidak memerlukan data. Yang kedua, alam bawah sadar bisa lebih efektif dalam opsi pertimbangan. Yang ketiga, biasanya pendapatan keputusan yang paling tidak akurat. Dan yang keempat, pengambil keputusan mudah terpengaruh oleh konteks. Lalu yang terakhir ada kebijaksanaan orang banyak. Keuntungannya yaitu menggunakan survei atau pasar untuk memungkinkan keputusan atau masukan dari kelompok besar. Dan pesan peringatannya yaitu, satu, mereka yang erat dengan masalah memiliki posisi yang baik untuk mengetahui kebenaran. Yang kedua, keputusan berbasis kerumunan bisa sangat akurat. Yang ketiga, anggota kerumunan tidak boleh saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang terakhir, partisipasi yang berkelanjutan sulit untuk dipertahankan. Keputusan sama halnya seperti aktivitas bisnis lainnya, tidak akan menjadi lebih baik tanpa tinjauan sistematis. Jika Anda tidak tahu keputusan mana yang paling penting, Anda tidak akan dapat memprioritaskan peningkatan. Dan jika Anda tidak tahu bagaimana keputusan dibuat di perusahaan Anda juga tidak dapat mengubah proses pembuatannya. Jika Anda tidak menilai hasil perbuatan Anda tidak mungkin mencapai keputusan yang lebih baik. Cara untuk memulainya adalah dengan memberikan keputusan perhatian yang layak mereka dapatkan. Tanpa itu semua, keberhasilan apapun yang dicapai organisasi dalam pengambilan keputusan sebagai besar merupakan masalah keberuntungan. Sekian dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.